Hai semua, apa kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Jangan kayak Bang Robi, bindeng kayak penyanyi dangdut. Oke, walaupun kita lagi menghadapi cuaca yang kadang suka nggak menentu, kayak pasangan kita nggak tahu kita maunya apa, ya misalkan kayak sekarang ini ya guys ya. Tapi nih, ngomongin soal cuaca, kan pernah menyadari nggak sih kalau beberapa tahun kebelakangan ini, kita sempet banget nih ngerasain cuaca panas yang bisa dibilang cukup ekstrim banget. Atau kalian pernah menyadari juga nggak jika angin kencang serta pola curah hujan yang nggak menentu akhir-akhir ini merupakan perubahan iklim ekstrim di bumi? Nah, di kata mereka kali ini, kita akan mencoba menilik beberapa faktor atau tanda-tanda di balik peristiwa dan bencana alam yang pernah terjadi. Apakah peristiwa itu terjadi karena alam dan bumi sedang marah, atau memang karena faktor ulah manusia itu sendiri? Langsung saja selengkapnya hanya dalam kata mereka. Sebelum kita ngebahas peristiwa alam yang terjadi akhir-akhir ini, kita akan ngebahas dulu nih asal-usul dari pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming. Pemanasan global bukan hanya sebuah istilah loh, namun pemanasan global ini juga disebut sebagai salah satu pemicu awal terjadinya beberapa peristiwa alam yang dampaknya mulai kita rasakan di sekitar kita. Terlebih nih, dampaknya dinilai akan mempengaruhi masa depan bumi kita. Pemanasan global sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi yang terjadi secara bertahap dan dalam jangka yang panjang. Fenomena ini bukan muncul secara tiba-tiba loh, namun ada kaitannya juga dengan perubahan perilaku kita sebagai manusia serta perkembangan teknologi. Dikenal dengan istilah pemanasan global karena merupakan proses menghangatnya seluruh sistem di muka bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca dengan dampaknya yang dirasakan bukan hanya di satu wilayah saja. Selama ribuan tahun, bumi memiliki selimut tipis yang disebut dengan, iya betul, atmosfer. Gunanya untuk menahan panas agar bumi kita tetap hangat dan bisa ditinggali oleh manusia. Proses itulah yang disebut efek rumah kaca alami. Namun, saat proses efek rumah kaca yang seharusnya menjaga bumi agar tetap hangat, justru malah semakin meningkat karena aktivitas manusia itu sendiri. Nah, aktivitas-aktivitas ini membuat gas-gas mengalami penumpukan yang berlebihan. Sehingga panas yang dihasilkan dari gas itu lebih banyak terperangkap di udara dan suhu pun terus naik. Panas dari matahari yang seharusnya kembali keluar angkasa sekarang menjadi terperangkap di dalam kubah atmosfer, hingga akhirnya mengakibatkan kondisi pemanasan yang tidak normal. Fenomena ini muncul dan disebut sebagai pemanasan karena bumi menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Hal ini juga terukur secara ilmiah oleh para ilmuwan yang menunjukkan adanya data tentang tren pemanasan selama lebih dari 100 tahun. Pemanasan ini dianggap tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi terjadi secara global karena dampaknya yang dirasakan di seluruh belahan muka bumi. Awalnya, beberapa ilmuwan mengukur adanya fenomena seperti es di kutub yang mencair, lalu juga kenaikan permukaan laut, sehingga dianggap menjadi penyebab laut menjadi hangat. Lalu, cuaca yang berubah drastis hingga musim yang tak lagi sama di seluruh dunia. Maka, dari situlah pemanasan ini disebut sebagai pemanasan global. Berikutnya, kita akan ngebahas beberapa faktor yang memicu terjadinya pemanasan global akibat ulah manusia. Isu awal pemanasan global ini dimulai sekitar abad ke-18, berawal ketika revolusi industri dimulai di negara Inggris. Dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Di masa itu, manusia mulai menggunakan mesin yang berbahan bakar batu bara secara besar-besaran. Sehingga pembuangan asap yang dihasilkan baik itu dari pabrik, kereta, dan mesin lainnya melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Dan disinilah mulai mengubah komposisi gas di udara kita. Di era ini, isu pemanasan global mulai meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia. Hingga akhirnya, isu ini muncul sebagai kekhawatiran global. Lalu masuk di abad ke-19 bahkan hingga sekarang. Terjadi deforestasi hutan secara besar-besaran.
Hutan di beberapa belahan dunia ditebang dan dibakar secara nyata untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, bahkan pertambangan. Akibatnya, penebangan hutan ini mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2 atau karbon dioksida sehingga kemampuan bumi untuk menyerap CO2 pun menurun. Sementara itu, pembakaran hutan yang terjadi justru melepaskan CO2 yang tersimpan di dalam pohon dan menumpuk ke lapisan atmosfer. Sekarang kita masuk ke abad ke-20. Bukti-bukti pemanasan global secara empiris mulai ditemukan terkait dengan transportasi dan industri. Dengan ditemukannya mobil, pesawat, dan listrik modern lainnya, konsumsi energi fosil menjadi melonjak secara drastis. Seiring dengan lonjakan tersebut, hal ini justru meningkatkan level gas rumah kaca yang nggak pernah terjadi sebelumnya selama jutaan tahun. Dilansir dari sebuah artikel, seorang ilmuwan Inggris menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan CO2 di atmosfer dan kenaikan suhu secara global di tahun 1983. Ia melakukan riset serta mengumpulkan data suhu dan cuaca yang meningkat sejak revolusi industri, seiring juga dengan prediksinya terhadap suhu global yang sudah meningkat. Ilmuwan ini juga mengklaim adanya peningkatan suhu rata-rata akibat produksi karbon dioksida buatan. Sehingga ilmuwan asal Inggris ini menjadi orang pertama yang secara konkret menyimpulkan bahwa kenaikan suhu global dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Peningkatan suhu global ini pun semakin diperkuat dengan dibentuknya Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang dikenal dengan IPCC. IPCC merupakan lembaga ilmiah bentukan PBB pada tahun 1988 yang bertugas melakukan kajian terhadap penelitian global tentang perubahan iklim dan menganalisis juga dampak dari pemanasan global. Lalu di tahun 90, laporan IPCC menyimpulkan bahwa suhu bumi pun meningkat dan dinilai aktivitas manusialah yang memungkinkan penyebabnya. Lalu di awal tahun 2000-an, adanya laporan lanjutan dari IPCC yang menunjukkan bukti kuat bahwa manusia adalah penyebab pasti dari pemanasan global. Laporan ini semakin menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata di bumi disebabkan oleh aktivitas manusia yang sudah diamati sejak pertengahan abad ke-20. Hingga akhirnya, di tahun 2007, laporan IPCC terhadap isu pemanasan global ini pun menjadi perhatian penting bagi negara-negara di muka bumi. Kemudian, di era modern, fenomena pemanasan global menjadi isu darurat dunia. Di tahun 2015, muncul perjanjian Prancis yang merupakan perjanjian internasional dan mengikat secara hukum untuk mengatasi perubahan iklim dan juga membatasi pemanasan global. Dalam perjanjian ini, dunia sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global maksimal di 1,5 derajat Celcius. Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang akan berdampak terhadap perubahan iklim agar tidak semakin buruk. Seiring dengan perhatian terhadap pemanasan global dan emisi yang terus meningkat, dekade terakhir yaitu antara tahun 2011 hingga 2020 tercatat sebagai dekade terpanas yang pernah ada. Bahkan guys, di tahun-tahun berikutnya nih, menurut laporan terbaru dari NASA, mengkonfirmasi bahwa tahun 2023 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah. Di tahun tersebut, kenaikan suhunya pun bisa mencapai hingga 1,48 derajat Celcius, melampaui rekor di tahun terpanas sebelumnya, yaitu tahun 2016 dan tahun 2020. Hingga pada akhirnya, sejak tahun 2020, tren pemanasan global dianggap sebagai kode merah atau code red, yang artinya merupakan peringatan bagi manusia. Karena beberapa perubahan iklim yang terjadi dianggap tidak bisa dipulihkan. So, gimana guys pendapat kalian tentang tren pemanasan global ini? Teman-teman sadar nggak sih? Atau mungkin kalian sama sekali nggak tahu? Atau mungkin tahu, tapi nggak peduli tentang efek dari pemanasan ini yang semakin berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, berikutnya kita akan mengetahui apa saja dampak jangka panjang dari pemanasan global itu sendiri. Nah, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, pemanasan global ini terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca yang membuat suhu meningkat dan terjadinya perubahan iklim. Konsekuensinya dari perubahan iklim yang dirasakan saat ini antara lain adalah cuaca yang semakin ekstrim hingga menyebabkan hujan lebih lebat atau bahkan kekeringan lebih panjang. Efek yang lainnya yaitu mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut meningkat dan beberapa pantai akan terpendam.
Lalu juga ada kepunahan spesies akibat peningkatan suhu yang menyebabkan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Dampak buruk dari pemanasan global sendiri sebenarnya sudah ada loh di sekitar kita. Misalkan gangguan kesehatan, krisis air bersih, kegagalan panen, sampai peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir bandang, badai, dan juga kekeringan. Pemanasan global ini pun dampaknya dianggap terjadi juga di Indonesia. Seperti akhir-akhir ini nih, muncul bencana ekstrim yang melanda beberapa daerah di Nusantara. Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh di penghujung 2025 ini adalah contoh besarnya. Bencana yang menjadi duka bagi kita semua. Menurut BMKG, sejak akhir November 2025, wilayah-wilayah tersebut mengalami hujan lebat hingga ekstrim yang disertai angin kencang akibat siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka. Sehingga indikasi dari perubahan iklim ini dinilai meningkatkan probabilitas bencana seperti banjir dan juga longsor. Jadi sesungguhnya bisa disimpulin ya, kalau perubahan iklim akibat pemanasan global semakin memperburuk dan juga memperbesar resiko bencana alam yang melanda Indonesia. Memang sih belum ada penelitian pasti yang mengemukakan tentang bencana alam yang baru saja melanda Sumatera dan juga Aceh adalah akibat pemanasan global. Bisa jadi karena dipicu faktor lokal, misalnya penggundulan hutan, drainase, atau bahkan perencanaan tata ruang yang buruk. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah bencana tersebut memang terjadi karena ulah manusia sendiri? So guys, gimana? Kira-kira faktor mana sih yang menjadi pemicu bencana alam yang kalian anggap benar? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia tadi kisah di balik peristiwa alam yang bisa kita rangkum. Kisah tadi memberikan kesadaran bahwa betapa pentingnya peran kita, yaitu manusia, menjaga kelestarian alam. Ingat, jangan ragu sama harta yang ada di muka bumi ini, karena nggak akan kita bawa ke akhirat. Yang pasti, kita tetap bisa lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang kita miliki ya guys ya. Dan tentunya harus ada kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengurangi dampak dari bencana alam di masa mendatang. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Terima kasih. Sampai jumpa di kata mereka selanjutnya.